Kesempurnaan terbaru telah hadir. All New Honda Vario 160. Brand new perfection. Every day go bigger, greater, prouder with all new Honda Vario 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, pendengar dan juga jamaah ngaji ngabuburit Ramadan yang hadir di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir mengikuti ngaji ngabuburit Ramadan 1443 Hijriah. Sepanjang Ramadan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyelenggarakan program Sparkling Ramadan 1443 Hijriah, yaitu Ramadan yang penuh cahaya, rahmat, ampunan, dan pembebasan dari siksa api neraka. Kami sampaikan bahwa program ngaji ngabuburit Ramadan ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, KPID Jawa Timur, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia atau AISI, Yasmin Foundation, dan juga MPM Honda. Salah satu program Sparkling Ramadan adalah ngaji ngabuburit kitab Tafsir Jalalain, kitab Nasoihul Ibad, dan juga kajian tematik lain kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Para pendengar, para pemirsa, dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bersama-sama ngaji ngabuburit, kita saksikan terlebih dahulu sambutan Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa dalam tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita semua pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dalam banyak kitab fikih, bulan Ramadan sering juga disebut sebagai Syahrul Jud, bulan di mana kita diharapkan bisa lebih banyak memberi. Juga seringkali disebut Syahrul Muwassah, bulan di mana kita diharapkan saling tolong menolong. Kita memberi kepada mereka yang membutuhkan. Inilah sebetulnya kesolehan sosial yang diajarkan oleh agama Islam kepada seluruh pengikutnya agar membangun kesolehan sosial, diberikan ruang dengan pahala berlipat terutama di bulan Ramadan. Membangun keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas tentu menjadi bagian yang sangat penting bagaimana kita memberseiringkan antara peribadatan kita kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini, dan kita melakukan ibadah dengan membangun hubungan sesama yang satu dengan yang lain dalam suasana saling menghormati, suasana saling menyayangi, dan suasana saling menghargai. Mudah-mudahan Ramadan 1443 Hijriah ini akan mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang wajib dan yang sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar
dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa dan juga jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, kami sampaikan bahwa di hari ini adalah hari ke-23 Ramadan, bertepatan dengan hari Senin tanggal 25 April 2022. Kita segera akan ngaji ngabuburit Ramadan bersama narasumber kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Beliau adalah Imam Rawatib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kita akan bersama-sama mengkaji tema nasihat penyejuk hati bagian ketiga, kajian kitab Nasoihul Ibad. Kami ucapkan selamat datang kepada bunda-bunda dari MSB Muslimah Sidoarjo bersolawat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dan juga kepada para jamaah lain. Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin dan pemirsa, segera saja kita ikuti bersama ngaji ngabuburit Ramadan bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat, Bapak Ibu pendengar pemirsa, baik yang datang di Masjid Al-Akbar maupun yang mengikuti secara online, yang semuanya saya doakan mudah-mudahan dirahmati Allah. Saudara saya Ibu Nyai Cita Hilmi yang setia mendampingi, semoga sehat walafiat. Dan ini karena momen akhir-akhir Ramadan, saya sapa dari Muslimah Sidoarjo bersolawat, Masya Allah, wanita-wanita yang dirindukan surga. Hari ini saya akan melanjutkan tentang nasihat penyejuk hati yang kita nukil dalam kitab Nasoihul Ibad. Dan ada dua item penting saat ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang dua kemuliaan, yang kedua tentang dua kesedihan. Yang mana dulu yang disampaikan? Mulianya dulu apa sedihnya dulu? Baik, karena biasanya ibu-ibu para pemirsa ini juga senangnya yang mulia-mulia dulu, nanti sedihnya di terakhir aja. Yang pertama adalah kalam dari seorang Khulafaur Rasyidin, Umar ibn al-Khattab. Beliau pernah mengatakan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Indah ya kata-katanya, bil mal bisolihil a'mal. Izzud dunya, kemuliaan dunia itu, bil mal, disebabkan karena harta. Jadi Bapak Ibu para pemirsa semuanya kepingin mulya donyane sugih. Donya lho nggih. Mulianya dunia dengan harta benda. Kalau di kampung itu ada orang kelihatan rumahnya sudah berbeda dengan rumah-rumah yang lain, rodok gede, rodok api, rodok magrong-magrong, orang sudah mulai hormat kepada dia, diakui atau tidak, disukai atau tidak, itu yang realitas yang terjadi. Wa izzul akhirati bisolihil a'mal, dan kemuliaan akhirat itu dengan perbuatan yang baik, amal soleh. Mungkin Bapak Ibu sering berdoa, yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Boleh tahu bagaimana bunyinya? Allahumma barik lana fima razaqta. Mungkin karena efek lapar ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya kita baca di momen apa ini?
Kalau di rumah kita biasanya di akhir setiap doa baca sapu jagat. Kalau di Mekah Madinah sana pada saat tawaf, ketika melintasi apa? Melintasi Bun yang pernah haji, yang pernah umroh, ya, rukun Yamani sampai kepada Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hidup yang hasanah. Hasanah itu yang baik. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Jadi naluri ya manusia itu bergerak, semuanya kepingin hidupnya enak. Dunia enak, akhirat juga enak. Itu motivasi dari doa itu. Makanya ayat itu sebenarnya turun di sekitar Ka'bah pada saat haji. Haji itu kira-kira kepentingannya dunia atau akhirat? Kepentingannya dunia atau akhirat? Akhirat. Boleh nggak kita haji itu berdagang untuk kepentingan dunia? Jadi budal haji nggak rokok, di sana dijual. Jadi biaya hajinya itu digantikan dengan jualan rokok. Angsal Pak, saat dianteng mereka. Boleh. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan kita itu orientasinya harus dunia akhirat. Ibu-ibu kalau tanglet tujuan ke sini apa? Talabul ngaji. Sampeyan diparingi kotaan seneng napa mboten? Nek mboten diparingi seneng napa mboten? Lah, berarti kabeh niku butuh dunya. Salat juga butuh dunia. Salat itu akhirat, tapi butuh dunia. Apalagi sedekah, apalagi zakat. Jelas. Dulu ada cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang yang komunitas orang-orang yang tidak punya. Tidak punya itu bahasa halus, maksudnya melarat. Namanya Ahlus Suffah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini bertanya bernada protes. Ya Rasulullah, jujur kami itu iri sama orang kaya-kaya itu. Bukan kami iri karena benci. Kenapa kamu iri kata Nabi? Bagaimana enggak iri? Hum yusalluna kama yusalli. Mereka itu sholat seperti kami sholat. Wa hum yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa seperti kami puasa. Tapi wa hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa. Salate podo, posone podo, sedekahe gak podo, polahe gak duwe duit. Tapi saya lihat ini jamaah yang ibu-ibu ini duitnya akeh-akeh. Habis ngerampok dari suami masing-masing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan pertanyaan itu, dan beliau mengatakan, ala adullukum, maukah kamu aku beritahu satu wirid, satu zikir yang kalau kamu baca ini levelnya akan menyamai orang-orang kaya yang bersedekah. Wong melarat dikai zikir, semangat. Makanya sing seneng-seneng wiritan biasanya katanya duwe-duwe biasai. Sing duwe akeh-akeh itu gak kira gelem wiritan. Beliau mengatakan faqul subhanallah walhamdulillah. Subhanallah salasa wa salasin 33 kali. Walhamdulillah salasan wa salasin 33 kali. Wallahu akbar salasan wa salasin fi ba'dil maktubah, setiap setelah sholat. Baca subhanallah 33 kali setiap sholat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kamu baca maka pahalamu sama dengan mereka yang kaya-kaya kalau mereka bersedekah. Senang Bu, senang Pak. Akhirnya mereka datang ke masjid, salat berjamaah dan wiritan subhanallah 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 33 kali, walhamdulillah walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allah 33 kali. Selesai, ternyata di sampingnya itu juga orang kaya, wiritane podo. Lho halah, kalamaner ambek wong sugih. Balik lagi pada Rasulullah protes yang kedua, ya Rasulullah,
Wiritan kemarin sudah kami amalkan, yang katanya bisa menyaingi keutamaan orang-orang kaya yang bersedekah. Tapi ternyata wong sugih sami Nabi podo dikiri. Nabi tersenyum lagi, Pak. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kalau itu urusan Allah, Mas, Allah menghendaki siapa yang memang diberikan karunia. Tapi bagaimanapun semua unsur dalam kehidupan butuh dunia, sehingga doanya jangan akhirat saja, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemuliaan dunia ini dari harta, semuanya sepakat. Niki wonten napa mboten sing mboten kersa yatra? Enten. Boleh saya bertanya, di depan itu ada kotaan, betul? Sekarang jam 4:30 kurang 5 menit. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta untuk makan kotaannya sekarang juga. Berani? Berani? Gak berani. Saya kasih bonus 1 juta. Ditambahin Mbak Cita 1 juta lagi. Ono sing batin. Berani Ustaz, tapi jangan di depan orang banyak dong. Kenapa gak berani Bapak Ibu? Kenapa gak berani? Karena kita lebih mementingkan Allah daripada dunia. Itu loh dunia. Kemarin kita bahas di awal dulu, dunia itu apa sifatnya? Istri, suami, anak, rumah, kendaraan, makanan. Dan tahukah kita ketika Ramadan ini semuanya dilatih oleh Allah untuk menahannya. Aneh Ramadan itu loh. Kalau yang lain-lain biasanya Allah melarang itu kan yang haram. Tapi kalau Ramadan yang dilarang yang halal. Bukan halal haramnya yang dilarang, tapi Allah melatih kita untuk tidak cinta terhadap dunia. Ya Allah, walaupun kami lapar, kami haus, dan di depan kami ada kotaan plus minuman yang gratis dari Masjid Al-Akbar, tapi kalau engkau belum mengizinkan untuk makan dan minum, aku tidak akan lakukan ya Allah. Itu namanya iman, memperhatikan Allah dibandingkan dunia. Hebat ibu-ibu. Saya tambahkan hadiahnya 20 juta, mau makan sekarang? Sing poso, sing gak poso lak kenaan sampean. Oh alah sampean niku ono-ono ae. Bapak Ibu, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk hidup yang dinamakan rohibiyah. Apa rohibiyah itu? Hidup yang tidak mau dunia. Gak gelem nikah, nek bangun omah itu sok-sok jelek, itu tidak boleh Pak. Hiduplah yang biasa-biasa saja. Kalau memang kita dapat rezeki banyak, ya hiduplah yang wajar-wajar saja. Bangun rumah yang menurut kita itu pantas dan kita itu butuh dengan rumah itu. Contohnya kalau kita punya anak 5, pantaslah kalau kita kamarnya itu 7, ada pembantu 1. Nah ini kan anaknya 1, kamar 17, ya kan? Apa Anda setiap malam itu pindah-pindah setiap 5 menit kamar yang pertama, 2 menit berikutnya kamar yang kedua? Tidak bisa Ibu sekalian. Makanya dunia harus dicari, tapi orientasinya untuk akhirat. Itu akhirnya dunia memuliakan kita. Jadi ada sebagian manusia itu direndahkan hidupnya karena dunia, ada yang dimuliakan hidupnya karena dunia. Jangan remehkan dunia loh. Kita ini kemana-mana butuh uang kita ini Bapak Ibu. Leres nama badan. Iya. Tapi ada orang itu yang menjadikan dunianya sebagai kendaraan akhiratnya, ada yang tidak. Ada yang dunia itu hanya untuk kebanggaan hidupnya saja. Makanya disebut dunia. Dunia dari kata dana yadni, hina, rendah. Tapi dunia bisa menjadi izzah. Apa izzah itu? Kemuliaan kita. Ketika dunia kita posisikan betul-betul menjadi kendaraan akhirat kita. Biayai pengajian, donatur pengajian, donatur masjid, butuh duit sedaya niku. Maringi takjil, iftar orang yang berpuasa, semuanya butuh dunia. Bahkan kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun wa afdal minal yadis suflah. Tangan di atas itu lebih mulia, lebih bagus,
lebih afdol dari tangan yang di bawah. Maksudnya apa tangan di atas Bapak? Suka memberi lebih baik daripada suka menerima, dan memberi itu pasti ada modal. Makanya saya ini kadang-kadang diberi orang, diberi Mbak Cita, saya tetap tangan saya di atas. Jadi kalau ada yang ngasih saya langsung di atasnya. Jadi walaupun menerima, tangan saya tetap tangan di atas. Inilah yang disebut dengan modus dan mokong. Jadi semua sepakat. Apalah artinya dunia? Semuanya terbatas, semuanya akan hilang, semuanya akan rusak, tidak langgeng, tidak akan dibawa. Makanya istilah sodakoh itu kan sebenarnya memprotek harta kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah sedekah mereka itu untuk zakat, untuk sedekah. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, akan membersihkan harta-harta mereka, wa tuzakkihim, mensucikan harta-harta mereka, wa shalli alaihim, dan doakanlah kepada mereka. Orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan kemuliaan dunia yang Allah titipkan dalam hidupnya ini untuk menggapai kemuliaan akhiratnya. Dunyane oleh, akhiratnya nggih oleh. Saya kadang-kadang berpikir ada sebagian kita ini yang diberikan kemampuan dan kesempatan Allah mendapatkan dunia, tapi dia tolak. Dengan alasan apa? Saya zuhud, saya tidak bersentuhan dengan dunia. Ada orang seperti itu, tapi zuhudnya zuhud-zuhutan. Jadi gak zuhud temenan. Kalau zuhud temenan itu bukan harus dia menjadi miskin Bapak Ibu. Zuhud kan pekerjaan hati. Ibu-ibu boleh memakai mobil mewah, tapi hatinya tidak ada kepentingan dengan mobil mewah itu. Boleh kita berada di istana megah, tapi tidak ada kepentingan itu. Semata-mata kepentingan syiar, kepentingan dakwah. Hati-hati. Islam itu kan harus mulia Bapak Ibu, mulia. Dan kemuliaan itu bisa dilihat dari fisiknya seperti ini. Dadi kiai, dadi bunyai, ya kudu bondo rek, mosok kelambine kalah mbek jamaah. Jamaah kelambine apik-apik, kudunge apik-apik, dadak bunyai ini melodong-melodong. Bukan karena pamer tidak, tapi ini adalah kebutuhan. Masjid kita ini megah, Masjid Nasional ini megah. Ini butuh operasional yang banyak sekali untuk melayani dan menservis jamaah. Gak butuh duit, butuh Bapak Ibu. Nah sampean ngresiki sakmene gedene lho sampean. Gelem mau ijen sampean ngresiki nang kene. Ayo. Tak bayar dhewean sampean ngresiki kok ya, ndak bisa. Air yang dibutuhkan kalau sudah malaman itu sampai 20.000, 30.000 jamaah. Siapa yang menyiapkan air itu? Dari mana uangnya? Dari uluran tangan jamaah seperti ini. Ndak bisa kita hidup tanpa dunia. Ndak bisa. Seandainya kita hidup bisa tanpa dunia, niscaya tidak ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mestinya Rabbana atina fil akhirati hasanah. Selesai sudah. Nah, kemudian amal soleh sebagai kemuliaan akhirat. Bagaimana kita mengetahui amal soleh itu Bapak Ibu? Apa amal soleh itu? Satu, amal yang mendapat perintah dari Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan bermanfaat untuk orang lain. Itu amal soleh namanya. Jadi kalau ada orang berbuat kebaikan yang landasannya bukan Allah, landasannya bukan Rasulullah, maka amal kebaikan ini belum masuk kategori amal soleh. Makanya ada ayat begini Bu, pernah nggak dengar? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa artinya? La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintah. Ibu-ibu setiap kali berbuat baik baca ayat ini. Jadi nggak usah jawab macam-macam. Contoh, kenapa Anda ke Masjid Al-Akbar? Ngaji. Kenapa harus ngaji? Wa bidzalika umirtu, karena aku diperintahkan untuk itu. Aman Anda sudah. Itu amal soleh. Kita datang ke panti asuhan, baksos, menyerahkan bantuan,
Untuk apa Bapak Ibu datang ke panti asuhan menyerahkan bantuan? Kenapa menyerahkan bantuan? Wa bidzalika umirtu, karena itu aku diperintahkan. Sekarang bahasanya nggak usah macam-macam, nggak usah pakai alasan sana alasan sini. Angger diperintah jawabannya wa bidzalika umirtu. Ayo tak coba saiki. Bu, kenapa ngaji? Wa bidzalika umirtu. Bu, kenapa sedekah? Wa bidzalika umirtu. Kenapa qiyamul lail? Wa bidzalika umirtu. Kenapa nikah? Enak. Oh, jadi giliran nikah jawabannya enak. Dulu kan ada kasus ya Bu, kita ini diteror sama orang-orang sebelah. Dia mengatakan katanya orang Islam itu benar-benar mentauhidkan Allah. Kenapa pada saat haji umroh mereka tawaf, dan setelah tawaf mereka sholat sujud di depan batu? Bukankah mereka itu juga menyembah batu? Dan itu kalau dijawab macam-macam, iman kita rusak. Aku tidak menyembah batu, aku hanya sholat menghadap Ka'bah, dan itu yang diperintahkan kepada saya. Wa bidzalika umirtu. Top. Ibu-ibu yang sudah belajar jilbaban, yang sudah berhijrah, yang semula kalau keluar rumah tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, diteror sama kawan-kawannya, dibully. Hah? Percuma Mbak. Delok cangkem kula. Jilbaban tapi sik ngono modele. Ibu jawab apa kira-kira? Nah, ini yang diperintahkan. Mbak, aku jilbaban bukan aku orang yang sudah baik, tapi inilah yang diperintahkan kepada aku. Dulu ada cerita Pak, di Kanada, itu ada universitas terkenal di Kanada. Pernah tahu Kanada di mana? Nah, Aloha, terus nah, itu ada Juanda di situ, langsung naik pesawat. Ada dua mahasiswa dari Indonesia, dari Malaysia, ditanya tentang hukum babi oleh seorang profesor non muslim. Dua-dua mahasiswa dari Malaysia dan Indonesia ini muslim. Yang Malaysia panggil dulu, sini, kenapa kamu tidak makan babi? Kenapa kamu tidak makan babi? Dia jawab dengan logika, dengan ilmiah, karena babi mengandung cacing pita, babi mengandung penyakit, nanti membahayakan kesehatan. Katanya profesornya, dikejar terus. Ya apa nek cacing pitae disterilno, diambil penyakitnya, oleh apa enggak? Disuceni, tambah bingung jawabnya. Enggak ketemu. Indonesia dilawan. Kenapa kamu enggak makan babi? Wa bidzalika umirtu. Demikian Allah telah larang saya dan saya taat kepada Allah. Itulah amal soleh. Landasannya adalah perintah Allah. Yang kedua adalah bermanfaat untuk orang lain. Tidak boleh kita beramal kemudian orang lain sakit hati. Tidak boleh kita beramal orang lain terganggu. Saya tanya, baca Quran itu baik apa buruk? Baik. Tapi akan buruk ketika Anda baca Quran, di dekatnya ada orang lagi tidur. Wadik suaranya gak enak pisan, koyok radio rusak. Sebelah wong turu, alif lam mim, dzalikal kitabu. Ya Allah, Anda tidak mendapatkan rahmat Quran, laknat Quran iya. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Jadi sempurna ajaran Islam ini. Disuruh beramal kebaikan landasannya Allah dan Rasulullah, dan setiap kebaikan jangan menyakiti. Ibu-ibu maaf, Anda bersedekah, tapi ngelarani sing disodakoi Allah. Tapi sing iki gak teko wong sing koyo ngene iki. Mbak, aku butuh duit Mbak, bantuan Mbak. Pancet ae. Hobi kok utang gitu. Apa memang ada orang hobi miskin? Gak ada. Gak ada orang punya cita-cita miskin. Gak ada orang punya cita-cita hutang. Karena hutang itu terpaksa Bapak Ibu. Wong utang niku izin, kula pengalaman. Izin utang niku Pak. Ini gak kepaksaan, gak mungkin utang wong. Karena itu jangan disakiti hati mereka. Orang memberikan pinjaman kepada saudaranya itu dinilai sodakoh. Bahkan sodakoh yang paling samar itu kan begitu. Nanti saya jelaskan sodakoh yang paling samar itu ada dua. Yang pertama ngutangi. Ya apa sih? Nggak utang nih loh. Napa Pak? Lagi bahasa Jawanya napa? Ngutangi. Lo gak enak ya Mbak Cita? Meminjamkan uang. Bapak Ibu,
Ada orang butuh, pinjamkan. Dan nanti dia semoyo, pokoknya mbak, saulan tak sauri. Tak sauri mbak. Ternyata 1 bulan dia ndak nyaur mbak. Dia minta maaf mbak, saya ndak bisa bayar. Terus panjenengan memberikan tenggang waktu lagi 1 bulan. Sodakonya didobeli sama Allah, memberi tenggang waktu. Ternyata sampai ketiga dia pun belum ada, dikasih tenggang waktu yang kedua. Dan pada yang ketiga dia tidak hanya memberikan tenggang waktu, tapi wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wis mbak, gowon wis, ojo anggap utang, wis anggapan lunas. Subhanallah, ibu-ibu sampean ahli swarga sampean. Jadi pintu surga itu luar biasa Bapak Ibu. Itu yang pertama, sedekah samar, memberi pinjaman. Yang kedua, sedekah yang samar, pahala besar. Nek tuku nang koncone dhewe gak tek dinyang. Halo nek tuku ngenyangan apa mboten Bu? Wong sing dodol koncone dhewe Pak, bendina kepethuk nglibet, dodolan kodong 50.000 dinyang 12,5. Niku bahasa Arabnya al-kebacut, kebacut sampean niku Bu. Ya. Lah kok enak Ustaz. Badine lah akeh. Sing badi lho kanca sampean dhewe. Itu amal Bapak Ibu. Jadi amal landasannya karunia Allah, jangan pernah menyakiti. Banyak orang itu bersedekah tapi dia menyakiti. Salah satu contoh, kadang-kadang kita ini suka lupa dan harus diingatkan Bapak Ibu. Ada tayangan video yang sering kita lihat, kadang-kadang bersedekah tapi dengan difoto. Sedekah dengan difoto. Sampai sing disedekah iku izin. Ada orang masuk di depan pintu rumahnya, ada kamera datang, ini bawa sembako. Kemudian yang punya rumah keluar, lihat ada kamera, langsung ditutup maneh. Izin. Ada lagi yang nggak sempat dia untuk nutup pintunya, dia terima sembakonya, tapi kan ada kamera, dia tutupi wajahnya dengan tangan begini, dengan kerudung. Anda menyerahkan sedekah, tapi Anda menyakiti. Itu bukan kebaikan ibu-ibu, bukan kebaikan. Ini yang sering kita lakukan dan tanpa sadar bahwa kita ini sok beramal soleh, tapi persyaratan dari amal soleh itu tidak terpenuhi. Ini namanya kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Yang kedua tentang kesedihan. Ini ada juga cerita lagi tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum saya lanjutkan kesedihan, kalau tidak nututin nanti kita akan teruskan insya Allah di Ramadan tahun akan datang. Ini dawa umur. Tapi insya Allah kajian ini akan dilanjutkan nanti setelah Syawal, kajian rutin yaitu kitab Nashaikhul Ibad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril tentang dua sahabatnya. Siapa sahabatnya? Umar dan Abu Bakar. Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi pernah bertanya kepada Jibril, sifli hasanati Umar. Jibril, tolong ceritakan kepada saya tentang kebaikan Umar. Faqal, Jibril menjawab, laukanatul biharu midadan wasyajaru aklaman lama hasartumuha. Seandainya tinta-tinta di laut itu untuk menulis kebaikan Umar dan daun-daun pohon itu sebagai kertasnya untuk menuliskan kebaikan Umar, tintanya habis, kertasnya habis, kebaikannya belum habis. Saking apik Umar. Pernah tahu cerita Umar waktu jadi khalifah itu sampai mengendap-endap lihat rakyatnya mana yang miskin, kemudian menemukan seorang ibu dengan dua anak yang menangis karena belum makan sejak pagi. Ibu itu untuk menghibur anaknya hanya menanak batu, dan Umar datang ketika melihat rakyatnya seperti itu. Dia pulang ke istananya, masuk ke baitul malnya, mengambil gandum, dia angkat-angkat dewi, ditenggolok-tenggolok dewi, diserahkan kepada ibu ini. Kemudian ibu ini tersenyum, dan esok harinya anak buahnya Umar datang ke sana. Ibu tahu tadi malam itu siapa? Itulah Umar bin Khattab. Sedekahnya tidak ada yang tahu, dipikul-pikul dewi. Endi enek napa jenenge
pejabat sing nyumbang beras ditengguluk-tengguluk dhewe, Pak. Itu Umar bin Khattab. Nah, tapi bukan waktunya pilkada loh itu. Sudah dipilih soalnya. Nah, kemudian ceritakan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Apa kata malaikat Jibril? Faqal Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar itu sebagian kecil dari kebaikan Abu Bakar. Coba. Lah nek Umar koyo ngono iku Abu Bakar ya apa, Pak? Abu Bakar itu bersedekah seluruh hartanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke Madinah, masuk ke Nabawi, sawan ke Raudhah, itu ada ini Rasulullah, ini Sayyidina Abu Bakar. Apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillahi wa hubbi rasulih. Selamat bagimu, kesejahteraan bagimu bagi sahabat Rasulullah yang telah berinfak seluruh hartanya karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, yang paling pantas adalah Abu Bakar. Anake dikekno Nabi, harta benda dikekno Nabi, jiwa raganya semua diberikan kepada agama Islam, dan tidak ada yang menyamai Abu Bakar. Umar itu nyumbang separuh hartanya, tapi Abu Bakar seluruh hartanya. Kapan kita menjadi Abu Bakar? Kapan kita menjadi Umar? Mari kita tentukan di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan amal kita semua benar-benar menjadi amal soleh. Silahkan. Tidak terasa paparan beliau begitu melarutkan kita, dan mudah-mudahan menjadi keterangan yang berkah. Saatnya Bapak Ibu jamaah untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta solusi. Ya. Ya. Boleh Saya kenalan kan Bunda? bahwasanya sering membantu Boleh yayasan kenalan ya. Namanya Bunda Lika dari Bu Haila. Bunda Lika. Oh, Bunda Ika. Liha. Liha. Ya. Dari Trosobo, Pak. Saya kan membantu yayasan ya. Bahwasanya selama ini kan kita itu menyalurkan kayak apa ya, sangu gitu loh ya. Kasarannya sangu buat anak yatim. Mbak Jita nanti bisa dibantu saya Jujur untuk saya anu ya pertanyaannya. Tolong ya. Nah, Pelan-pelan Bu. jujur saya itu sedih gitu loh. Sedih. Kalau waktu ngasih sangu di foto gitu nangis gitu loh, Pak. Ulangi. waktu apa? Ngasihkan sangu kan disuruh foto anaknya. Foto anaknya buat bukti gitu loh. Oh iya. Terus? Hati saya tuh sebenarnya nangis tuh gini kok di foto gitu loh. Iya. Solusinya untuk donatur Atas keperluan apa harus difoto itu Bunda? untuk bukti. Oh iya. Laporan. Jadi laporan Saya ya. itu bingung untuk supaya anak kan juga malu kan Pak kadang di foto gitu loh. Iya. Saya supaya bisa ngomong gak menyakiti dua belah pihak itu di mana. Iya. Gitu aja, makasih. Bunda ini orang baik. Tanda orang baik begitu, difoto gak seneng pada saat sedekah. Tapi harus Bunda, karena kita ini masuk di ranah sosial. Saya juga pernah merasakan seperti Bunda. Setiap momen untuk laporan saya harus difoto. Bayangkan, uang yang viral aja begini difoto ya wisin. Tapi Bunda, penentangan terhadap sesuatu yang tidak disukai itu tandanya iman. Kita tidak bisa menghindari itu. Kalau menghindari, Bunda disalahkan. Nah, kecuali foto itu yang menginginkan kita, itu yang tidak boleh Pak. Kalau foto itu memang karena keharusan, tanpa itu tidak boleh. Kalau di foto Bunda semakin memudahkan panitia untuk laporan gitu loh. Nanti dia kasihan. Tapi Bunda menentang itu kan karena kita ini punya naluri kebaikan Bunda. Kalau nggak punya naluri kebaikan tidak mungkin kayak Bunda itu. Bersyukurlah kepada Allah, ya. Tetap jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak usah menolak karena itu protap mereka. Apalagi kalau kami ini biasanya bersentuhan dengan birokrasi. Wah, semuanya difoto, semuanya pakai tanda tangan, tidak ada yang tanda kaki, tidak ada. Karena itu saya hanya menggarisbawahi bahwa orang baik itu akan mengingkari apa yang dia lakukan
walaupun dia akhirnya melakukan hal itu seperti yang dilakukan Bunda. Bersyukur. Saya ilustrasikan seperti ini Bun. Kita itu di perjalanan, tiba-tiba ada azan, hati kita, ya Allah azan, tapi kita nggak mampu untuk ke masjid, nggak mampu sholat di saat itu, tapi kita ingkari gitu. Itu namanya iman, mengingkari sesuatu yang tidak baik yang itu sudah kita lakukan pada saat itu. Selamat buat Bunda. Gitu ya Bunda. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak, Mas, Mbak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya. Mungkin ini agak menyimpang dari tema. Nanti saya luruskan. Saya luruskan. Tapi ada grundelan di dalam hati. Ya, jadi Allah. ketika kita berbicara tentang zakat fitrah, Ya. zakat fitrah itu kan zakat yang wajib dikeluarkan bagi seorang mukmin berbentuk makanan pokok. Nah, sekarang ini fenomena yang ada itu ambil praktisnya adalah uang. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya. Nggih, sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ditentukan akadnya. Makanya setiap mustahik ini harus siap beras. Setiap mustahik ini harus siap beras. Apakah mustahik pribadi maupun mustahik itu sifatnya amil. Orang datang ke amil, nggawa duit. Pak, saya zakat. Sebentar dulu Pak, tidak boleh zakat fitrah itu dengan uang. Nah, saya ini ada beras untuk dibeli. Beli dulu beras saya serahkan kepada Bapak, nanti Bapak zakatkan kepada saya. Lah padha mawon Mas? Tidak sama. Islam itu adanya di akad. Mungkin proses sederhananya sama, tapi Islam itu ada di akad. Ya sama dengan suami istri itu. Padha senengi lanang wedok. Tidak bisa kecuali dengan akad. Itu Islam. Jadi tolong amil siapkan beras untuk jagani yang datang itu uang. Termasuk yang online, akadnya lewat telepon, tidak ada masalah. Sekarang sudah musimnya online, kuwabe ya online, zakat online, sodako online, pengajian online, istighosah online, terakhir nikah online. Hati-hati bapak-bapak, pokoknya ibu-ibu nih bapak nang jajasan nang ngarepe laptop, hati-hati sampai itu nikah online itu. Jadi pastikan akadnya saja. Mau uang itu kan hanya alat untuk memudahkan Bunda, tapi bukan zakat fitrah bisa digantikan dengan uang, tidak. Harus akad, beli beras dulu, diserahkan, dizakatkan. Iya. Satu lagi Ustadz, mohon maaf. Iya, saya maafkan. Berbicara tentang amil zakat panitia, Iya. panitia zakat yang bisa menerima, termasuk sekolah-sekolah. Biasanya Iya. kan sekolah tiba-tiba ada panitia dadakan penerimaan zakat. Iya. Nah, itu bagaimana menurut Ustadz? Itu positif. Kalau sekolah itu pasti landasannya edukasi, pasti tarbiyah, tidak ada masalah selama tidak keluar dari koridor syariah. Contoh, ya yang dijadikan panitia mereka yang mengerti lah, bagaimana mengerti cara menghimpun zakat dan menyalurkan zakat. Selesai, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuman sekarang kita harus lebih ketat lagi peraturannya. Kalau ada amil-amil zakat sebaiknya dilaporkan ke Basnas supaya ada sistem kontrol. Apa Bu? Kontrol. Yang tidak punya gigi tidak usah ikut. Boleh Mbak, tidak ada masalah. Bagus. Saya senang kok sekolah-sekolah itu punya inisiatif seperti itu. Ya. Cuman harus ada tim pengarah, dan tim pengarah ini harus yang ngerti tentang hukum zakat. Ustadz, saya tambahkan sedikit Ustadz pertanyaannya. Kalau misalkan transaksinya itu dengan via online ya, kemudian kalau ketemu kan Anda beli beras saya dulu, tahu. Kalau online bagaimana Ustadz? Tidak ada masalah. Cuma dijelaskan saja. Iya, online itu kan hanya caranya saja, tapi kan fisik berasnya ada di yang itu. Tinggal dipakai transfer m-banking, berasnya sudah saya beli ya, saya serahkan langsung, iya. Yang tidak boleh itu berasnya fiktif. Ini loh berasnya, ternyata gambarnya saja.
Nah itu kan banyak terjadi kemarin waktu pandemi, ketika anak-anak kan sekolahnya pakai online di rumah semua. Ketika sekolahannya itu nagih, bapak sudah waktunya SPP itu bayar anaknya. Akhirnya duit di foto, ini loh bayar SPP anak saya. Lo kok foto nih pak? Lo sekolahnya online, duit ya online lah, itu gak oleh. Yang penting sudah ada fisiknya, tinggal transaksinya saja. Dan tidak membatasi, Islam tidak pernah membatasi tentang torikoh atau cara, tidak pernah membatasi. Selama itu tetap syar'i. Makanya harus ada konsultan zakatnya, harus ada. Oke. Pertanyaan berikutnya silakan. Wah banyak yang mau banyak nanya. Sekali. Ya, nanti sampai qiyamul lail aja ya. Bapak-bapak sudah ngantri loh Mbak Cita. Kalah suara ya dengan ibu-ibu ya. Iya, sabar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin Ustadz mau Iya, bertanya tentang yang saya kepikiran tadi soal kalau kita beramal soleh menyakiti hati orang lain atau mengganggu orang lain. Ini mungkin fenomena yang sekarang juga berhubungan dengan peraturan dari Menteri Agama soal speaker, iya. Nah itu kan khususnya di bulan Ramadan ini kan kita masjid-masjid itu mulai dari sebelum asar, ba'da asar, ba'da maghrib sampai habis isya, ba'da terawih sampai malam, habis itu juga setelah subuh ada ngaji terus, ada pengajian terus ibu-ibu ada darus kate kumpul bojo gak kober gara-gara sepikire banter nih. Lah itu pengalaman di tempat lingkungan saya setelah ba'da subuh itu ada ngaos ngaos kitab gantos-gantos ngaten niku. Terus ada tadarus juga. Lah itu banyak di grup itu kan status-statusnya warga sekitar sampai ada nyebutin takmirnya. Intinya nggak suka dengan begitu ya, terganggu dengan itu. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Bagaimana menyikapinya ngoten niku. Sampai tadarusnya akhirnya dibatasi sampai jam 7 pagi saja ngoten. Itulah tujuan Menteri Agama kemarin itu. Bukan menghilangkan, bukan apa, hanya membatasi supaya tidak terganggu. Gini loh Bun, kita ini berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda. Panjenengan kalau ke Surabaya di daerah Sidoresmo Pondok sana, ini gak darus malah asing Pak. Ini gak ada suara-suara banter malah aneh. Tapi ayo darusono nang perumahan Gra Family Surabaya lah, dikepruki satpam sampai. Itu yang namanya cerdas sosial. Dengan siapa saya bergaul, dengan siapa saya berhadapan. Oh ngaji Quran itu apik ketika ditempatkan di tempat yang pas. Jadi harus didiskusikan Bunda. Perumahan ya Bunda ya. Apalagi perumahan, semuanya pendatang. Kalau sing di desa-desa orangnya sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, is oke, tidak ada masalah. Perumahan ini ono sing duwe karep ngene, karep ngono. Mestinya harus bijak tokoh masyarakatnya itu. Hei, masih kadek speaker ngaji loh. Sampai kalau dia ikhlas itu sampai ke arah sana loh. Anggitnya terus speaker tambah buanterku, tambah cepet nyampe na Allah. Ya, itulah pikiran sampean. Nah, ayolah yang cerdas. Ya, saya juga sama Bu. Kalau saya ini mau persiapan ngimami qiyamul lail, tidur di rumah, kok ono gak iso turu gara-gara darusan. Atiku gak enak kabeh ngono. Kate mangkel poso, kate mangkel Ramadan gak oleh mangkel. Ya, jadi harus ada diskusi yang baik. Makanya ayo kita jadi orang yang cerdas. Kebaikan itu akan menjadi pas dengan 3 syarat. 1, niatnya baik. 2, caranya benar. 3, waktunya tepat. 3 ini enggak sah kebaikan itu. Apa Bu? Niatnya baik, caranya benar, waktunya tepat. Itu baru amal soleh. Kirim salam sama yang darusan banter itu. WA-nya berapa nomornya? Nanti saya telepon aja dia kesuwen kok. Tak telaten aku ngene iki. Monggo. Iwak welut, iwak lele ya Ustaz. Gelut ali. Iya. Baik. Untuk Bapak-bapak silakan, mungkin ada pertanyaan Pak. Beliau tadi yang depan itu Mas Habib. Ya. Monggo. Maaf ya Bunda ya, antriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Kemal Yai. Pak Kemal ya. Seperti dari MI Masjid Al-Akbar. Saya mau menanyakan terkait dua kemuliaan yang bisa menjadikan penyejuk hati kita semua. Iya. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ini yang hidupnya terorientasi hanya kepada dunia saja atau hanya kepada akhirat saja, salah satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan antara dua orientasi ini ya, sehingga hidup kita ini menjadi lebih nikmat. Ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surat Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bagianmu terhadap akhirat. Jangan lupakan terhadap dunia. Itu setelah perintah ada larangan. Dalam kaidah ilmu tafsir itu yang harus didahulukan itu perintahnya. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Itu rumusnya Pak. Baru ketemu nanti keseimbangannya itu. Lah kita balik. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Loh, lak nulayani ayat lagi. Tinggal prakteknya bagaimana? Pertama, setiap pekerjaan niatkan ibadah. Apapun bentuknya. Buka toko niat ibadah, nang kantor niat ibadah, nang pabrik niat ibadah. Supaya nilai pekerjaan kita itu bernilai akhirat. Orang yang keluar dari rumahnya niat untuk ibadah, itu dianggap jihad di jalan Allah. Kalau sampai ada mati di perjalanan pekerjaannya, dia mati syahid loh. Mati dalam kerja, kalau dia berangkat niatnya karena Allah, itu mati syahid. Mungkin pas pekerjaan tengah-tengah siang dia itu makan siang, dadak kelelakan sendok, mati syahid. Itu loh, satu. Yang kedua, manajemen waktu. Ingat ayatnya, waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Itu kan sudah pelajaran penting dalam hal keseimbangan. Jangan terdiforsir, harus ada istirahatnya. Ini mata punya hak, telinga punya hak, kaki punya hak. Kami pun sama, kami ini kan sama dengan Mbak Cita ini. Diundang orang begini, kami batasi. Kalau sudah nggak mampu jangan diteruskan. Ambruk sampean. Oleh duit akeh tapi mlebu rumah sakit. Ya naudzubillah min dzalik. Terus keseimbangan itu dirupakan dengan apa? Sedekah. Sesungguhnya bersedekah itu menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat kita. Wong nek gelem sedekah itu terhindar dari penyakit pelit. Orang yang pelit itu orang yang paling cinta dunia. Sampeyan delok, wong sing paling wedi mati, wong sing sampai aku angel ngomong, medit. Wong medit itu wedi mati pokoknya, wedi kehilangan pokoknya. Masya Allah, sudah. Itu namanya wawadhu al-mizan, meletakkan timbangan. Jadi ada istilah dulukan akhirat daripada dunia. Nah, prakteknya bagaimana? Biasanya orang itu pintunya sholat, kerja, Allahu Akbar, tanggalkan dulu kerjaannya, datang ke musola, ke masjid. Kayak Jumatan dan Bapak Ibu, itu kan pelajaran penting. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil adzan Jum'ah, bergegas untuk ingat Allah ke masjid. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik untuk kalian jika kalian tahu. Nah, Allah enggak menuntut lama-lama loh salat. Fa idza qudiyatis shalah, ketika sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari fadlnya Allah. Gak ngongkon Allah Jumatono mulai esok sampai dalu, gak dilu ae. Engko uculo maneh. Umar itu pernah mengusir orang di Masjidin Nabawi. Ada orang itu wiritan habis subuh sampai syuruk gak metu-metu masjid, sampai duha gak metu-metu masjid. Katanya, "Madza ta'mal anta ya?" Apa yang kamu lakukan di sini? Saya zikir sama Allah, saya ibadah. Ibadah gak nang masjid tok. Kalau ibadah rono kalau dodolan pasar ibadah, ngemse ya ibadah. Semuanya ibadah. Maka proses ini dimulai. Ayo setiap aktivitas kita yang baik-baik kita niatkan untuk ibadah. Insya Allah
akan muncul keseimbangan hidup. Kurang 1 menit ya. Gimana Mas kalau hari ini sampai tarawih dialognya? Oh, nggak bisa ya. Saya kira itu. Dan satu lagi, kenapa di dalam Al-Quran itu ada level-level orang yang harus wajib kita sedekahi, yang kita dulukan, seperti orang tua, dan juga bapak-bapak adalah istri, Pak. Ingat, membelanjai istri itu bersedekah di jalan Allah. Hati-hati, jangan pelit ke istri, Bapak Ibu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lelaki yang disebut lelaki loman adalah lomannya kepada istri terlebih dahulu. Kalau ada lelaki yang loman di sana, istrinya pelit, itu bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati adalah menyerahkan semua hasil jeripayahnya hanya untuk istri tercinta. Setuju, Ustaz. Pesan sponsor. Ya, terima kasih Mbak Cita. Ya, kami ingatkan bapak-bapak, jadi namanya suami itu ada kepanjangannya. Semua uang adalah milik istri. Aduh, kasihan bapak-bapak dari tadi kena terus. Baik, Nasib. Pada kesempatan sore hari ini kami ingin memberikan kesempatan juga kepada Ustadz untuk langsung menyampaikan closing statement sekaligus memimpin pembacaan doa. Monggo. Ya, tidak ada sebutan-sebutan di dalam Al-Quran kecuali semuanya penting. Kalau Allah menyebutnya dunia, berarti dunia itu penting. Kalau Allah menyebut di Al-Quran akhirat, itu penting. Jumlah kata-kata dunia dan akhirat di Quran itu sama. Wis gak usah melok ngitungi, gak usah ngitung dewe. Intinya sama. Cuma orang yang cerdas adalah orang yang menempatkan dunia pada tempatnya, akhirat pada tempatnya. Dan lebih dari itu, karena hidup dunia ini adalah terbatas, akhirat tanpa batas, maka jadian dunia kita sebagai kendaraan akhirat kita. Jangan tertipu dengan dunia yang hancur, yang fana ini. Jadikan dunia menjadi langgeng. Caranya supaya langgeng, disedekahkan. Semua yang disedekahkan pasti langgeng, pasti awet, pasti abadi. Kalau pengen punya uang itu awet, sedekahkan uangnya. Pengen punya rumah awet, sedekahkan rumahnya. Pengen mobil awet, sedekahkan. Nah, pengen suami awet, cintai suami dengan tulus hati. Mudah-mudahan Ramadan ini menggugah kita. Katanya Bu Gubernur tadi adalah Syahrul Jud, bulan penuh dengan kedermawanan, bulan penuh dengan kasih sayang. Buktikan kalau kita umat Rasulullah SAW, hidup kita ini tidak untuk diri kita saja, tapi berbagi kebahagiaan. Kalau kita bahagia, orang lain merasakan kebahagiaan kita. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang manfaat, dan sore ini kita mendapatkan pintu hidayah untuk bisa meningkatkan iman takwa kita di hari-hari yang sangat menentukan. Kata Rasulullah, kalau tidak mampu 10 malam terakhir, kejarlah 7 malam terakhir, karena di 7 malam terakhir ini akan turun Lailatul Qadar. Mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Saya awali doa saya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, lewat pengajian ini kuatkan iman Islam kami. Lewat pengajian ini tambahkan ilmu kami. Lewat pengajian ini buka pintu hati kami ya Allah, untuk bisa berbuat kebaikan, beramal soleh, dan bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, dengan pengajian ini bimbinglah kami menuju hidayah, menuju kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Dan berkah pengajian ini berikan kami ilmu yang manfaat untuk titian hidup menggapai ridhamu, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai akhirat. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang tidak Kau ridhai. Hapuskan sifat sombong di hati kami ya Allah, sifat riya, sum'ah, ingin dipuji, sifat ujub, sifat hasud, dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya.
Jadikan hati kami ikhlas karena Engkau ya Allah, sabar menghadapi ujianmu dan pandai bersyukur atas semua nikmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa dan juga jamaah yang hadir di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, kami sampaikan bahwa ada kegiatan Qiyamul Lail di 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nanti pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 bertepatan dengan malam 24 Ramadan pukul 1 sampai dengan 3 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah yang mengikuti Qiyamul Lail, kami persilahkan untuk membawa hidangan sahur masing-masing karena Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya tidak menyediakan hidangan sahur. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sukses terselenggaranya acara Ngaji Ngabuburit Ramadan 1443 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki, STHI Al-Hafidh, Imam Rawatib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Majelis Ulama Indonesia, KPID Jawa Timur, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia IC, Yasmin Foundation, MPM Honda, MSB Muslimah Sidoarjo Bersalawat, dan juga hadir siswa-siswi dari Cita Public Speaking Class sore hari ini, dan juga seluruh jamaah yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.